Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya pagi hari ini anak-anak? Baik. Baik ya. Sehat semua? Sehat. Alhamdulillah. Ketua kelas memimpin berdoa. Doa siap. Gerak. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Kemudian pembiasaan kita menyanyikan March Bina Utama Kendal ya. Persiapan berdiri. Siap. Laksanakan. SMK Bina Utama Kota Kendal, tempat kita untuk menuntut ilmu, meningkatkan keterampilan kejuruan, menyongsong pendidikan dan maju, dengan visi unggul dalam prestasi, disiplin dalam bertindak, membentuk siswa terampil dan produktif berdasar iman dan takwa, berasaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45, mewujudkan SMK yang bermutu, berkarya untuk pembangunan. SMK Bina Utama majulah, semoga jaya selamanya. Oke. Istirahat tempat. Gerak. Periksa kerapian. Periksa kerapian. Siap. Mulai. Selesai. Siap. Gerak. Persiapan duduk. Siap. Laksanakan. Aditya Arya, Jessica, Inata, Nesya, Dika Farel, Maulana Faza, Davina, Naila, Diah, Moatoril Ardani, Rini, Mutiara Puput, Hafiz, Wahyu, Arif, Agus, Elok, Nafiza, Tiara, Dikta, Siti, Rangga. Oke, hadir semua ya. Nah, kemarin kita mempelajari tentang apa ya? Ada yang masih ingat? Ada yang masih ingat kemarin mempelajari tentang apa? Oke, siapa? Rini Julia. Oh, Rini. Siap. Membuat ide gagasan proyek kincir angin. Membuat proyek ya. Lanjut. Siapkan alat dan bahan. Oke. Dika, kemarin apa Dika? Membuat penjadwalan. Membuat penjadwalan. Ada lagi? Siapa yang masih ingat? Yuk, kemarin. Yang ini apa? Menggambar itu berarti apa? Mendesain ya. Udah kemudian dan hari ini ya presentasi. Nah, presentasi tentang apa? Presentasi pembuat. Siapa sayangku? Ya? Ya. Pembuatan proyek kincir angin. Oke. Kemudian siapa lagi? Hari ini mau ngapain kita? Ya, Rangga. Menguji hasil kincir angin. Menguji hasil kincir angin. Oke, terima kasih.
Nah, secara umum gambarannya itu seperti yang kalian sebutkan tadi ya. Nah, Wida ingatkan kembali tujuan pembelajaran hari ini yaitu dengan diskusi, pembuatan proyek maupun kajian literatur, mencari referensi di internet, di buku ya. Di ban ajar kalian diharapkan bisa menjelaskan sumber energi terbarukan dan sumber energi tak terbarukan. Masih ingat sumber energi terbarukan apa saja? Apa saja? Air, matahari, angin. Iya. Terus sumber energi tak terbarukan. Minyak bumi, batu bara, nuklir. Oke. Kemudian perubahan energi. Perubahan energi yang masih ingat apa? Kalian kan diharapkan bisa memberikan contoh perubahan energi. Contohnya apa saja? Angin jadi listrik, contoh dari kincir angin. Kemudian apalagi? Listrik menjadi gerak, contohnya motor listrik. Ada lagi? Ini lampu. Lampu itu apa? Menjadi apa? Listrik menjadi cahaya. Oke, benar. Kemudian apa lagi? Oke, itu apa menjadi apa? Apa? Itu ada perputaran, berarti namanya apa? Yes. Kemudian, nah, kemudian selain menjelaskan, memberi contoh, kalian diharapkan juga bisa menganalisis sumber energi terbarukan sebagai alternatif ya, solusi dari permasalahan yang terjadi di sekitar kalian. Kemarin apa? Alternatif solusinya kita yang akan dibuat hari ini membuat kincir angin. Untuk KD keterampilannya yaitu tujuan pembelajarannya kalian membuat ide gagasan, kemarin sudah, dan dibuat dengan Canva juga. Kemudian kalian mendesain, sudah ya, digambarkan saat presentasi. Kemudian kalian membuat proyek yang hari ini akan kalian lakukan. Oke. Nah, berkaitan dengan sumber energi, apa sih yang harus kalian lakukan? Energi yang terbatas dan ada yang tidak terbatas. Itu yang mendorong kalian itu apa? Untuk yang tidak terbatas sehingga kalian gimana? Misalnya memanfaatkan atau meminimalisir penggunaan. Kemudian untuk yang tak terbatas itu kayak angin, apalagi yang tak terbatas? Air, terus matahari, terus panas bumi. Panas bumi itu terbatas atau tak terbatas? Terbatas, bener Wahyu. Yang terbatas itu sebisa mungkin kita meminimalisir penggunaan dan sumber energi yang tak terbatas itu menjadi solusi untuk yang terbatas. Nah, generasi muda itu membuat ide gimana ya agar bumi kita itu tetap lestari ya. Kemarin ada banjir kan, itu terjadi karena apa? Apa yang paling umum terjadinya banjir itu disebabkan oleh apa? Curah hujan yang tinggi. Tapi curah hujan tinggi pun sebenarnya tidak masalah, asal apa? Sungainya kenapa? Bersih dari sampah. Ya, kemarin kalian juga sudah melakukan
bakti sosial dengan membersihkan sungai-sungai ya, diapresiasi oleh warga dan semoga itu berlanjut. Oke. Nah, untuk penilaian sikapnya seperti biasa, yaitu yang dinilai adalah kerjasama, disiplin, dan tanggung jawab. Disiplin pembuatan waktunya, kemudian kerjasama ketika kalian berkelompok, dan yang tanggung jawabnya gimana Bu? Ketika sudah selesai semua, ya kalian itu tanggung jawab, alat-alatnya dibenahi lagi, oke. Kemudian semua anak itu berperan dalam kelompoknya ya, jangan dibebankan salah satu anak saja ya. Oke, alat-alatnya sudah dibawa? Sudah dibawa. Oke. Membentuk kelompok lagi ya. Membentuk kelompok lagi. Waduh. Kelompoknya di bawah ya. Di pembuatan proyeknya kalian di bawah saja. Soleram, 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 anak yang manis, janganlah dicium, sayang kalau dicium, merah pipinya, kampuan jauh di mata, kunwangsan sebaku lilian, takkan aja kawan-kawanan lamu, sangke basuh yang surya. Ini apa saja yang diperlukan, alat-alat yang kamu persiapkan. Bisa dilanjutkan ya, yang lain dibantu Rangga mendekat.
Ya, dilanjutkan video tak ke kelompok lainnya. Jantung hati tuan ada di kampung baru. Tak lelo, 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 ledo. Sak menang, ojo pijer nangis. Anakku sing ayu rupane, dadi pendekare bangsa. Proklamasi kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno, Hatta. Dicebul. Oh iya. Ya. Sekarang dirangkai sama omah-omahannya diambil sendiri. Aduh. Hah? Nanti sih.
Punyamu mana yang ini? Yang ganti dihubungke. Enggak, lihat kamu itu pakai sing pinky-pinky gitu. Jadi alat dan bahannya kamu pura-pura ini apa? Lem tembak sama ini. Lem tembaknya agak tergeser. Lem tembaknya digeser ke sana. Ini. Pura-puranya. Nah, itu bisa kok. Sebentar. Apa itu dia? Rikas ya, udah turun sih. Wes tak parani mau. Doa sarik. Don metu. Kalau biasa Aldo dan kawan-kawan ke jalan-jalan Semarai, kowe. Nah, misalnya Jangan taruh situ nanti kedudukan. Jiwa raga Indonesia is the most beautiful land in the universe. The land where we were born. The nation where we grew up. So many colors that live together in peace. With a million timeless treasures. With an abundance of natural wealth. Indonesia is not just wonderful. Indonesia is a wonderland. Kota baru dunia berbeda, berbeda bagaimanapun di Samangkara, bagaimanapun di Samangkara. Batamu lawanlah adinda, adinda iman di dadara Semalaya, iman di dadara Semalaya. Oke. Sayang sayang si patokaan matiku teko gorokan sayang Geser. sayang sayang si patokaan matiku teko gorokan sayang sajojo sajojo yumanam komi sabapare samuna muna muna keke samuna muna muna keke soleram 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 anak yang manis janganlah dicium sayang kalau dicium merah pipinya kampung dan jauh di matu gunung san sebaku liliang takkan aja kawan-kawan nalamu sangke basuh yang surya
selesaikan ya. 5 menit lagi kita akan bersenang. Terserah yang ya gimana kemarin desainnya. Mau siap. Tak lelo 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 ledo sak menang ojo pijar nangis. Ini kelompoknya mana? Sini deket. Ya. Sing ayu rupane dadi pendekare bangsa. Proklamasi kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno, Hatta. Mas ini kipas angin daripada saya ini kan ngambil kipas angin kamu yang sapras lah coba tak rono pernah ya itu kan bisa kan nyebu nah apanya? Bisa, aku di rumah aja pakai kipas angin cuma beling-beling bisa. Ini berarti presentasi.
Dimaksimalin mungkin. Ibu Bangun dan bukalah matamu, saatnya meraih
Teret. Kalian nggak usah tiup-tiup lagi ya. Coba pakai ini, coba dinyalakan. Coba dinyalakan. Ini dihubungin dulu. Biar nggak ketiup-tiup. Bangun dan bukalah matamu, saatnya meraih mimpimu. Arahkan pandangan ke depan, Tuhan kan menuntunmu. Sadarilah masa berganti, tantangan kan kita hadapi. Bergandeng tangan untuk negeri, era kita menanti berseri. Kita belajar Pancasila, kita bernafas dalam sila-silanya. Kita belajar Pancasila, ayo kita jaga untuk Indonesia. Bersatu dalam perbedaan, berpegang tangan dan berlari. Singkirkan egomu, oh kawan, demi negeri ini. Jadilah generasi emas, cerdas berkarakter itu kita. Berjuang dan harus berani, kita terus torehkan prestasi. Siap presentasi. Kita belajar Pancasila, kita bernafas dalam sila-silanya. Kita belajar Pancasila, ayo kita jaga untuk Indonesia. Kita belajar Pancasila, kita bernafas dalam sila-silanya. Kita belajar Pancasila, ayo kita jaga untuk Indonesia. Ojo pakai diginiin aja. Nah. Oke. Bisa. Jangan lupa yel-yelnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil karya kami. Perkenalkan, nama saya Aditya Arya Maesya dan ini teman saya Rian Ibadah. Saya Davina Gustanti. Saya Diah Drahmawati. Saya Muhammad Aktaril Ardeni. Alat dan bahan yang kami gunakan untuk membuat kincir angin 1 baling-baling berukuran 5,5
cm. 2. Dinamo bekas 300 dengan tegangan 3 sampai 6 volt. 3. Kabel berukuran 50 cm. 4. 3 lampu LED. Satunya dayanya 1 watt. 5. Kawat penyangga. 6. Miniatur rumah dari stick. 7. Solder untuk menghubungkan kabel dengan dinamo. 8. Lem tembak untuk menghubungkan lampu dengan kabel. Langkah-langkah pembuatan. 1. Pertama, kami membeli bahan untuk rumah stick dan kincir angin. 2. Pembuatan rumah dari stick kami mengerjakan hanya dalam 1 hari di hari Rabu. 3. Pembuatan kincir angin. Pertama, kami merangkai lampu pada kabel. 4. Kami susun secara serasi. 5. Kemudian untuk dinamo kami membeli yang sudah ada penyangganya dan kemudian kami solder untuk dihubungkan dengan lampu. 6. Lalu kita pasangkan baling-baling. 7. Terakhir kami rangkaikan kincir angin di rumah stick yang kami buat. Kendala dan analisa kami. Kendala yang kami hadapi saat merangkai lampu dengan kabel dan menghubungkan dinamo dengan rangkaian lampu dengan mensolder. Analisa kami dengan 3 lampu LED membutuhkan tiupan angin yang lebih kencang karena pada awalnya kami kira gagal, namun ternyata tiupan angin kami kurang kencang. Oke, terima kasih. Ada yang ingin ditanyakan? Monggo. Itunya mana itu? Kincir angin yang dapat menghasilkan arus listrik. Ya, akan saya jawab. Cara kerjanya pertama dari daya energi gerak yang akan menjadi energi listrik. Dari baling-baling ini nanti disalurkan ke dinamo dan nanti akan menyalur ke kabel-kabel. Terima kasih atas pertanyaannya. Ada yang ingin ditanyakan lagi? Tidak. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya diuji dulu nyala atau enggak? Pengujian ya. Ada di sana. Berhasil ya? Ya, berhasil. Oke, nyala ya. Oke, dikasih aplaus. Kelompok selanjutnya. Oh iya. Oh, yel-yelnya belum. Oke, yel-yelnya yuk. Yang asik ya. Kelompok 2. Terima kasih. Oke. Kelompok selanjutnya, kelompoknya siapa? Enggak apa-apa. Oh, kelompoknya Dika Farel. Kamu siapa? Kamu bisa.
wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil karya kami. Perkenalkan, saya Nesa Priya Pratiwi dan ini teman saya. Saya Jessica Aura Liliana. Saya Tiga Farel. Saya Inata Amalina. Saya Muhammad Maulana Faja. Alat dan bahan yang kami gunakan: baling-baling 5,6 cm, dinamo baru 305,9 volt, Sama liatin. 50 cm kabel. lebih atau kurang 50 cm kabel, papan rangkaian lampu, 6 lampu LED, satunya dayanya 1 watt, kayu penyangga, miniatur rumah dari stick, solder untuk menghubungkan kabel dengan lampu, lem tembak untuk memperkuat lampu pada papan rangkaian. KDP sana semua. Langkah-langkah pembuatan. 1. Untuk rumah dari stick Hadap kami sana kerjakan semua. selama Ininya 3 hari ditarik. sepulang sekolah. 2. Untuk pembuatan proyek kincir angin dibuat tadi, yaitu mempersiapkan alat dan bahan yang kami presentasikan hari Selasa kemarin. 3. Tadinya kami Hadapnya akan sana semua ya. merangkai sendiri Hadap lampu kesini secara semua. seri. Di Namun balik. saat di toko elektronik ada lampu LED yang sudah tersusun secara seri. 4. Kemudian rangkaian lampu LED kamu menghubungkan dengan dinamo 5,9 volt dengan cara disolder. 5. Dinamo sebelumnya kita beri papan penyangga. 6. Kemudian kita pasang baling-baling. 7. Rangkai kincir angin di rumah stick sesuai dengan keinginan. Kendala dan analisa kami. Pada awalnya lampu tidak menyala dikarenakan hubungan rangkaian listrik dengan kabel kurang pas. Kemudian kami perkuat dan dicek, lampu menyala redup ketika ditiup. Namun ketika ditiup kita kencang lampu menyala dengan terang. Di sini kami simpulkan bahwa semakin kencang tiupan angin semakin terang lampu. Oh ya. Saya. Perkenalkan, nama saya Aditya Remesa dari kelompok 2. Ingin bertanya, kira-kira berapa biaya yang dihabiskan untuk membuat proyek kincir angin tersebut? Berapa kira-kira? Kemarin habis berapa? Kurang lebih 100. 100.000. Ya. Oh, oke. Terima kasih. Apakah ada yang ingin bertanya lagi? Dicek keberfungsiannya, dicek apakah Oke. Ya, nyala. Ada mungkin dibuka lagi atau udah? Ada yang mau tanya lagi? Udah. Ya udah bisa. Dari kami, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yel-yelnya ditaruh dulu nggak apa-apa, taruh sini nggak apa-apa. Kelompok 1. Yes. Kelompok 1. Oke. Kelompok 1. Yes. Gimana? Kasih aplaus sama teman-temannya yuk. Oke.
Next, kelompok selanjutnya yang ingin maju, nggak usah beda, tunjuk kesadaran sendiri. Oh, ini kelompok berapa dulu ini? Oh, ya, monggo. Konik pakai bahasa Jepang ya? Oh enggak, yuk. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil Gak karya boleh, kincir gak angin yang kami boleh. buat. Perkenalkan, nama saya Siti Hidayah. Perkenalkan, nama saya Nafizah Rifka Ramadhi. Perkenalkan, nama saya Tiara Yunita Sari. Perkenalkan, nama saya Dikta Olivia Sidauruk. Perkenalkan, nama saya Elo Hikmat Roko. Alat-alat dan bahan yang kami gunakan untuk membuat kincir angin adalah 1. Baling-baling 5,8 cm, 2. Dinamo bekas 300 dengan tegangan 6 volt yang sudah terhubung dengan penyangga, 3. Kabel kurang lebih 1,5 meter, 4. 12 lampu LED, satunya dayanya 1 watt, 5. Miniatur rumah dari stick, 6. Solder untuk menghubungkan kabel dengan dinamo, 7. Lem tembak untuk menghubungkan lampu dengan kabel. Langkah-langkah pembuatan. 1. Kami bersama-sama mencari referensi pembelian alat dan bahan. 2. Mencari referensi desain kincir dengan reagent. 3. Membeli alat dan bahan yang diperlukan. 4. Membuat rumah stick di hari Rabu. 5. Untuk pembuatan kincir angin. 6. Kami membeli lampu LED yang sudah terhubung dengan kabel dan diamu yang sudah berpenyangga. 7. Untuk baling-baling dikoordinir kelas pembelian di toko mainan laci. 8. Pembuatan kincir angin, hubungkan rangkaian lampu dengan diamu dengan cara disolder. 9. Kemudian pasang baling-baling. 10. Lalu dirangkai pada rumah stick sesuai keinginan. Kendala yang kami hadapi, kami belum pernah mensolder sehingga tadi agar kesulitan saat menghubungkan lampu dengan dinamo. Karena lampu LED yang kami gunakan banyak sehingga untuk menyalakannya dibutuhkan tiupan yang kencang dan disarankan agar menggunakan kipas angin agar stabil dalam menyalakan lampu. Sebentar. Perkenalkan, nama saya Inata Amalina dari kelompok 1. Ingin bertanya, kenapa kincir angin dibutuhkan dalam kehidupan manusia? Satu lagi. Apakah kincir angin berperan dalam penghematan energi fosil? Cukup. Terima kasih. Pertama, kenapa kincir angin dibutuhkan dalam kehidupan manusia? Karena kincir angin adalah salah satu pengganti dari banyaknya kegunaan listrik yang kita gunakan sekarang ini. Yang kedua, apakah kincir angin berperan dalam penghematan energi fosil? berperan, karena kalau fosil kan butuh waktu berpuluh-puluhan tahun untuk menjadi listrik. Jadinya kincir angin bisa menjadi pengganti. Sudah. Ya, makasih. Ada yang mau bertanya lagi? Perkenalkan, nama saya Rini dari kelompok 3. Ingin bertanya, butuh waktu berapa lama dalam pembuatan kincir angin? 1 sampai 3 hari. Ada lagi?
Di oh ya, di keberfungsiannya coba. Duk. Di ininya, di apa? Di yang bisa bantu cowok. Saya, Bu. Ya. Ya. Coba ya. Oke. Nyala, Bu, cuman ini lampunya nggak terlalu apa? Terang. Berarti kurang apa? Ini karena lampunya berapa? Iya, memang membutuhkan apa? Iya. Kurang kencang juga kan? Kurang kencang ya. Itulah 10 PO2 untuk bisa isi kepada Bapak Ibu yang mengajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mana suaranya? Pasti bisa tetap semangat. Jaya, yes. Oke. Sekian dari kami. Arigatou gozaimasu. Arigatou gozaimasu. Yuk, dikasih aplaus. Kelompok selanjutnya. Ini punyanya kelompok 3, mana kelompok 3? Oh ini, kelompok 3 nih. Ini, mana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3, saya sendiri. Perkenalkan, Wahyu Salam Mutakin. Saya Gusti Purwanto. Saya Adi Dewa. Saya Raga Rizky. Saya Budi Julia. Saya Mutiara Putri Dayani. Kami akan menyampaikan hasil karya kami untuk membuat kincir angin. Ada lampunya di dalamnya. Nanti Dari kesimpulan. kincir angin tersebut kami menyiapkan alat dan bahan Nanti ya. baling-baling 5,6 cm, bekas tenaga tegangan 6 volt, kabel kurang lebih kabel 1 meter, lampu LED satu dayanya 1 watt, kayu penyangga, miniatur rumah dari stick, 7 solder menghubungkan kabel dengan dinamo, 8 lem tembak untuk menghubungkan lampu dengan kabel. Langkah-langkah pembuatan: merancang desain kincir dan rumah stik, membeli alat dan bahan yang diperlukan. Setelah membeli alat dan bahan, kami membuat rumah stik untuk membuat kincir angin. Kami membeli lampu LED yang sudah terhubung dengan kabel dan dinamo yang sudah berpenyangga. Baling-baling satu kelas hampir seragam karena untuk pembelian baling-baling dikoordinir satu warna. Pembuatan kincir angin: hubungkan rangkaian lampu dengan dinamo dengan cara disolder. Kemudian pasang baling-baling, lalu dirangkai pada rumah stik sesuai keinginan. Kendala yang kami hadapi saat menghubungkan rangkaian lampu dengan dinamo, karena pada awalnya gagal, kemungkinan saat mensolder kurang pas dan terhubung. Analisa kelompok kami, tiupan angin mempengaruhi nyala tidaknya lampu LED dan juga kencang atau tidaknya tiupan mempengaruhi redup dan terangnya lampu. Terima kasih. Ada yang ditanyakan? Ada. Perkenalkan saya Nisa Pertiwi dari. Sebentar. Langsung aja. Sebentar. Yes.
Perkenalkan, saya Nesa Aprilia Pratiwi dari kelompok 1 ingin bertanya, apa hubungan kincir angin dengan pemanfaatan energi alternatif dalam melestarikan lingkungan? Yang kedua, apa kekurangan dari pemanfaatan energi angin? Coba ulang yang pertama. Apa hubungan kincir angin dengan pemanfaatan energi alternatif dalam melestarikan lingkungan? Ini kan karena kincir angin kan ada terdapat dinamo nih kan, terus terdapat angin yang menggerakkan baling-baling tersebut yang menghasilkan gesekan, dan gesekan tersebut menghasilkan percikan, dan itu akan menjadi listrik yang akan menyalakan lampu. Berarti kalau nggak ada angin nggak bisa gerak? Benar sekali. Yang kedua coba diulangi. Kedua, apa kekurangan dari pemanfaatan energi angin? Yaitu tadi, kalau nggak ada angin nggak bisa bergerak, otomatis nggak ada listrik. Ada yang tanyakan lagi? Gimana, udah puas? Yang pertama tadi apa? Apa hubungan kincir angin dengan pemanfaatan energi alternatif dalam melestarikan lingkungan? Dengan melestarikan lingkungan, ya Bu Wida tambahkan, karena kincir angin sendiri itu memanfaatkan energi apa? Angin. Itu alami atau enggak? Alami. Alami, dan bisa tidak apa? Terbatas ya jumlahnya, sehingga itu tidak akan mengganggu lingkungan, tidak berdampak kan. Oke. Kemudian yang kedua tadi? Kedua, apa kekurangan dari pemanfaatan energi angin? Kekurangannya tadi jawabannya? Itu tadi kalau nggak ada angin kan nggak bisa berputar. Berarti nggak ada energi alternatif. adanya angin atau enggaknya, mungkin seperti itu. Itu mengubah energi, manfaatnya mengubah energi gerak yang akan bergesekan, dan energi gesek tersebut akan mengubah menjadi energi listrik, karena setiap gesekan pasti ada percikan tersendiri. Ada lagi? Kira-kira kincir angin pembangkit listrik itu sangat cocok diletakkan di daerah mana? Kan ini kincir angin kan cocok digunakan yang daerah pesisir atau dimanapun itu yang terdapat punya angin. Saya ingin bertanya. Kenalkan, nama saya Aditya Rewesa dari kelompok 2. Saya ingin bertanya, butuh waktu berapa lama untuk membuat kincir angin tersebut? Tidak lama, cukup dengan 1 jam selesai. Hanya saja ini kalau 1 jam kan membuatnya, kalau mau beli-beli itu butuh sehari lah. Ada yang tanyakan lagi? Saya lagi. Apa dampak positif pemanfaatan penggunaan energi angin? Ya itu tadi, dampak positifnya angin kan memutar ini baling-baling terhubung pada dinamo. Dinamo di dalamnya ada sebuah putaran yang akan bergesekan pada suatu latar dan menghasilkan percikan api yang akan berubah menjadi energi listrik dan terhubung pada lampu. Cukup, ada yang tanyakan lagi? Yel. Oh iya, belum apa? Dicek keberfungsian. Yuk. Kok ini dihadapin? Sini. Oke. Berfungsi ya? Coba di. Ya. Berfungsi. Oke. Terlalu tertutup rumahnya. Cukup ya? Kelompok 3. Yes. Oke. Terima kasih dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
dari presentasi yang teman kalian tadi lakukan, apakah masih ada ganjalan yang ingin ditanyakan? Tadi itu kendala kalian itu kalau Bida dengar itu terkait tentang mensolder ya. Karena memang masih kelas 10 ya, belum begitu menguasai teknik mensolder yang baik. Kemudian kendala merangkai apa tadi? Listrik, listrik, lampu ya. Lampu yang pakai lampu semakin banyak tadi semakin susah. Nah, tadi dari percobaan kalian itu dapat disimpulkan gimana? Semakin apa? Semakin kencang apanya? Baling-balingnya. Lah kencangnya itu dari mana? Angin ya, yang tadi sementara menggunakan tenaga uap kalian sendiri alami ya. Ya. Itu semakin tiupannya kencang semakin gimana? Cahayanya lebih terang. Cahayanya nyalanya lebih terang. Untuk yang kendala yang tadi lampunya banyak itu punyanya kelompok mana? 4. Kendalanya nyala tapi kurang terang karena apa? Kebanyakan lampu. Tapi kan nantinya ya kalau kalian membuat yang sebenarnya itu kepinginnya nyalakan satu lampu atau banyak lampu? Banyak lampu. Oke. Nah, kemudian perhatikan energi tak terbarukan yang kita gunakan adalah apa tadi? Ini yang tak terbarukan ya. Tadi ada yang menanyakan apa sih yang mengenai fosil. Fosil itu Bida kuatkan itu akan diproduksi lagi itu dalam jangka waktu lama, sehingga ketika habis itu untuk waktu untuk memproduksi lagi, untuk menghasilkan fosil lagi membutuhkan waktu jutaan tahun, puluhan tahun. Sehingga alternatif solusi yang digunakan untuk sumber energi yang bisa diperbarui. Contohnya yang kita gunakan adalah angin. Jumlahnya gimana? Tak terbatas, tersedia di alam. Kalau menggunakan bahan bakar fosil itu menggunakan energi dari fosil, dampaknya apa? Banyak dampak enggak? Apa saja? Kurang sehat mungkin. Fosil itu kan kayak batu bara, minyak seperti itu. Lah itu kalau dimanfaatkan terus batu bara itu menimbulkan apa? Asap, karbon pencemaran lingkungan juga. Kayak minyak itu mencemari atau enggak limbahnya? Mencemari. Sebenarnya minyak ada banyak manfaatnya. Tapi ketika dia mencemari lingkungan itu menjadi apa? Menjadi bahaya. Oke. Nuklir apalagi? Seperti di daerah Jepang sampai sekarang aja daerah yang dulu dibom nuklir itu ya, itu sekarang masih terkendala seperti itu. Nah, ada pertanyaan? Mungkin Bida ada yang kelupaan untuk penguatannya. Mungkin yang masih mengganjal ada pertanyaan? Gak ada? Oke. Kita lanjut. Setelah ini kalian akan melakukan evaluasi nanti pakai Google Form di Classroom, dibuka ya. Kemudian kalian nanti akan menuliskan refleksi pembelajaran hari ini, bagaimana perasaan kalian. Kemudian untuk pertemuan selanjutnya itu kita akan merambah ke bab fluida ya, fluida. Fluida itu apa? Fluida.
bukan fluida flu ya. Bukan, fluida itu aliran. Nah, aliran bisa angin mengalir nggak? Bisa air. Nah, seperti itu. Nanti kita akan pelajari fluida, ada yang dinamis atau bergerak, ada yang diam. Kalau air yang diam gimana? Bahaya atau enggak? Misalnya sungai kelihatan tenang. Bahaya. Malah enak yang berarus ya. Anak-anak, tadi dari hasil presentasi yang menurut kalian paling heboh, paling bagus presentasinya kelompok mana? Semua kelompoknya tiga mana? Tiga? Dua? Ayo, mana suara terbanyak yang dua? Dua itu mana? Itu kelompok dua. Oh, kelompok mana yang paling bagus tadi? Empat. Yel-yelnya paling semangat. Oke, kelompok terbaik jatuh pada kelompok dua. Kasih aplaus. Nanti ada reward ya dari Bu Ida. Oke. Kemudian untuk kesimpulan pembelajaran keseluruhan yang mau menyimpulkan, mana? Yuk. Ininya mana? Oke, untuk kesimpulan yang pertama siapa? Saya. Oh ya, gimana? Sumber energi ada dua, sumber energi terbarukan dan sumber energi tak terbarukan. Oke, lanjut next. Oh ya, yang keras. Oke. Pada kincir angin terdapat perubahan energi gerak menjadi energi listrik. Energi angin yang memutar kincir diteruskan untuk memutar dalin-dalin pada dinamo bagian gerakan kincir angin sehingga menghasilkan energi listrik. Oke, siapa lagi yang mau menyimpulkan? Semakin besar kecepatan atau tiupan angin, semakin terang lampu. Semakin kencang angin, semakin terang lampu. Oke, next lagi siapa? Iya. Analisis sumber energi terbarukan untuk mengatasi minimnya penerangan pada malam hari di Kabupaten Kendal, yaitu dengan menggunakan kincir angin karena wilayah Kendal yang berada di pesisir pantai dan daerah persawahan memiliki angin yang cukup besar dan juga kincir angin lebih ekonomis. Oh, lebih ekonomis ya. Ya. Nah, kalau di Kabupaten Kendal itu kalian sering lihatnya itu menggunakan tenaga apa yang di pinggir jalan? Ayo, pencahayaannya kalau yang sudah ada di titik-titik yang sudah ada penerangannya menggunakan apa? Panel surya. Benar sekali. Nah, apa kendalanya dari panel surya? Kenapa kok misalnya kamu kan tadi solusinya lebih condong ke kincir angin? Kalau panel surya itu misalkan cuacanya hujan itu, nggak ada panas matahari. Wahyu gimana? Karena panel surya sendiri kan cara kerjanya kan dari 100% cahaya matahari kan hanya 15% diserap. Jadi 85%-nya itu bisa menipiskan ozon. Menipiskan ozon, iya. Kadang penyerapannya itu juga tidak maksimal ya. Oke, ada lagi yang mau menambahkan? Nah, kalian membuat proyek ini itu sebagai solusi untuk sumber energi terbarukan menggunakan energi kincir angin karena lebih ekonomis. Lebih apa? Lebih murah, lebih ekonomis. Kalau kamu analisis antara panel surya dengan kincir angin, habisnya panel surya jutaan ya. Mahal. Dan belum tentu terserap maksimal. Kalau kincir angin membutuhkan apa? Angin tengah. Berarti distabilkan ya anginnya ya. Oke. Yuk, next lanjut kita
Kalian akan melakukan evaluasi. Kalian buka HP-nya kalian, oke. Pakai Google Form. Google Form yang ada di kemarin yang Bu Ida udah yuk dikerjakan terlebih dahulu. Untuk mengecek kepemahaman kamu pada pembelajaran hari ini. Ini apa? Ini TKJT ini. Ya. Kita menanti
Indonesia is the most beautiful land in the universe. The land where we were born. The nation where we grew up. So many colors that live together in peace. With a million timeless treasures. With an abundance of natural wealth. Indonesia is not just wonderful. Indonesia is a wonderland. Kota baru gunungnya Bamega, Bamega Bamana Purdi Samangkarang, Bamana Purdi Samangkarang. Batamu lawanlah Adinda, Adinda Imam Bidadara Samalayang, Imam Bidadara Samalayang. Sayang sayang si patokaan makai go tego gorokan sayang. Sayang sayang si patokaan makai go tego gorokan sayang. Sajojo sajojo yumanam komi sabapare samuna muna muna keke samuna muna muna keke. Soleram, 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 anak yang manis, janganlah dicium, sayang kalau dicium, merah pipinya. Kampuangan jauh di Mato, Kunwangsan sebaku liliang, takkan ajo kawan-kawanan lamo, sangke basuh yang surya. Oke, anak-anak sudah semua ya evaluasinya. Tadi Wida udah ngecek, yaitu ada beberapa yang remedi, 3 anak saja. Nanti dikerjakan soal remedinya di classroom itu juga ya. Wida kasih waktu sampai jam 1 nanti ya, sebelum itu dikerjakan. Kemudian yang sudah tuntas mengerjakan pengayaan ya, biar tambah pengetahuannya pada materi ini. Oke. Kemudian nah, di sini ada pohon refleksi seperti pertemuan kemarin ya. Kamu mengungkapkan perasaan kamu ya, perasaan kamu untuk hari ini, oke? Ya, bisa maju satu persatu, memilih nanti. Ini semangat, ini ya bahagia atau antusias atau merasa nyaman dengan pembelajaran praktek berbasis project ini. Oke, bisa yang satunya yang ini kalian berarti merasa biasa aja atau malah lelah seperti itu. Oke, bisa maju. Oke.
Nggih. Nggih. Oke, mayoritas bahagia. Ada yang bahagia itu sejumlah 16, yang semangat 3, yang satu merasa lelah. Kenapa, Dika? Oh, lagi banyak pikiran, nggak apa-apa. Ini bukan mengenai pembelajarannya ya, tapi ya ini masalah jadinya dia pribadinya. Oke, berarti untuk pembelajarannya gimana, Dika? Senang, semangat. Cuma dia masalah yang ada ya. Oke. Nah, untuk materi selanjutnya nanti kita akan untuk pertemuan selanjutnya yaitu mempelajari tentang apa tadi, fluida ya. Fluida. Kemudian nanti dipersiapkan, dipelajari bahan ajarnya dulu di classroom yang Bida sudah unggah ya per materinya, dibaca karena membaca itu jendela ilmu. Nah, pesan moralnya dari Bida untuk pembelajaran hari ini itu mengenai energi terlebih dahulu. Energi itu kadang dia berlimpah, kadang dia gimana? Selain berlimpah energi gimana? Kurang ya, langka. Nah, bagaimana kamu mengatasi hal tersebut? Misalnya untuk menghemat energi, apa saja yang kamu lakukan? Mengapa? Menghemat listrik. Menghemat listrik. Oke, dengan cara menyalakan lampu saat digunakan saja. Menyalakan lampu saat digunakan saja. Menghemat listrik. Selain listrik biasanya apa? Air, BBM. Berarti BBM kalian bisa gunakan motor listrik atau bisa juga apa? Kalau rumahnya dekat. Jalan kaki, sepeda itu malah satu sehat, yang dua hemat. Hormati orang tua kalian ya, karena berkahnya kalian. Juga hormati guru-guru, baik mengajar maupun yang tidak mengajar, kalian tetap harus menghormati guru. Setelah ini pelajarannya siapa? Oh, Bu Anis. Sejarah ya. Oke. Oh, PKN, Bu Anis PKN. Oh, Pak Ajis. Oke. Nah, ada baiknya kita berdoa untuk mengakhiri pembelajaran. Oke. Ketua kelas. Berdoa, gerak. Berdoa, mulai. Berdoa, selesai.